Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat kembali saya memakai baju merah, artinya ini sebuah berita yang hot lagi. Ini sih benar-benar hot sih ya. Apa itu? Ternyata ada seorang buronan DPO, daftar pencarian orang. Narkoba, kasus narkoba. Namanya Mukmin Mulyadi. Iya, karena ini yang disebut di berita-berita ya. Kita lihat ini berita yang di Kompas ya. Di sini dikatakan Mukmin Mulyadi DPO atau buronan kasus narkoba jadi anggota DPRD. Nah, karena dia dari partai PKB, nah PKB di sini mengaku tidak tahu menau. Nah, polisi yang terbitkan SKCK ini surat keterangan kelakuan baik lah ya, singkatannya tepatnya saya lupa, diperiksa. Jadi kalau orang mau mendaftar menjadi caleg, dia harus mengurus SKCK, surat keterangan kelakuan baik lah ya. Nah, menarik ya, buronan tapi diangkat menjadi anggota DPRD baru-baru ini. Nah, kok dia bisa? Ya karena begini, sepertinya Mukmin Mulyadi ini dari partai PKB di pilkada sebelumnya, bukan pilkada dong ya, ya pemilu lah yang kan pemilu kan juga memilih anggota DPR dan DPRD. Sepertinya dia ikut ya, tapi dia tidak terpilih. Yang terpilih temannya. Nah, temannya ini meninggal, maka di dalam mekanisme partai ada yang namanya PAW, pergantian antar waktu. Jadi dia mungkin di bawah temannya yang sebelumnya jadi meninggal, nah dia naik gitu ya. Nah, tapi kan sebelumnya kan dia kan ketika mendaftar untuk bisa jadi caleg, dia harus mengurus SKCK ini. Maka polisi yang menerbitkannya ini diperiksa. Seru ya. Nah, kenapa bisa kecolongan gitu? Nah, ini kan jadi hal yang menarik ya. Jadi begini ceritanya. Nah, baru-baru ini katanya ya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru dilantik ini, yang namanya Mukmin Mulyadi, ternyata ya masuk tadi daftar pencarian orang kasus narkoba. Nah, dia dilantik baru saja, ini berarti belum 3 minggu. Dia dilantik 29 Maret tahun 2023. Ini ya kira-kira 3 mingguan gitu ya. Melalui yang saya sebutkan tadi, mekanisme penggantian antar waktu PAW. Dan dia menggantikan rekannya yang meninggal, yaitu Nuryadi, ya sesama rekan PKB yang meninggal dunia. Tetapi belakangan diketahui bahwa Mukmin ini adalah seorang DPO atau seorang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau buronan lah kasus narkoba. Ya, oleh karena itu PKB meminta dirinya untuk menyerahkan diri. Bagus juga sih ya. Dan polisi yang menerbitkan SKCK-nya itu sekarang diperiksa. Ini dia hot ya. Nah, di sini dikatakan bahwa PKB tidak tahu menau. Ya, entahlah ya. Oleh karena itu dia minta Mukmin ini menyerahkan diri. Nah ya, di sini katanya Kabid Humas Polda Sumatera Utara ya, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan nama Mukmin Mulyadi sudah masuk DPO sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020. Ya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Mukmin diduga merupakan perantara dalam kasus penjualan 2.000 pil ekstasi yang menjerat beberapa orang lain. Nah, menariknya, dia sudah masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2020, kira-kira 3 tahun yang lalu dong ya. Tapi nggak ketangkep-tangkep.
tidak tertangkap-tangkap, tapi berani-beraninya gitu ya, jadi anggota DPRD. Oke lah, partainya nggak tahu, tapi kan dia sedang jadi DPO. Kalau saya, tapi kan saya bukan mukmin. Kalau saya jadi mukmin, saya tahu saya masuk DPO, kemudian saya ada kesempatan untuk menggantikan rekan saya yang meninggal. Kalau saya nggak ambil tuh, kasih aja orang lain. Nah sekarang dia ambil terbuka, kan gampang jadi nangkepnya ya. Astaga, oke lah nggak tahu deh. Nah, nggak tanggung-tanggung loh ya. Dia perantara dalam kasus penjualan 2000 pil ekstasi. Gila. Nah, nanti katanya akan diungkapkan lebih lanjut katanya ya. Nah, di sini katanya Ketua DPW Dewan Perwakilan Wilayah lah ya, dari PKB Sumatera Utara, yaitu Jafar Sukairi Nasution, mengaku tidak mengetahui bahwa Mukmin Mulyadi itu ternyata buronan kasus narkoba. Astaga. Jadi menurut dia, katanya nih ya, dia hanya menandatangani apa yang direkomendasikan oleh DPC, Dewan Perwakilan Cabang lah ya gitu ya, PKB Kota Tanjung Balai. Dia cuma tanda tangan. Nggak tahu gitu, karena direkomendasikan ya sudah dia terima. Ya mungkin nggak salah-salah juga sih ya. Nah sementara itu Wakil Ketua Umum PKB, wah yang di pusat itu ya, Jasilul Fawaid mengatakan pihaknya akan menindak tegas Mukmin Mulyadi dan mengambil langkah disiplin organisasi. Ya haruslah, kalau nggak nama PKB-nya akan jelek ya. Di sini katanya mereka akan ambil langkah disiplin organisasi, dapat berupa sanksi pemecatan. Harus itu mah, kalau udah DPO terus kecolongan jadi dilantik anggota DPRD mewakili PKB, kalau sampai nggak dipecat sih keterlaluan. Kemudian pemberhentian dari jabatan anggota DPRD harus, orang masih buron kok, masa bisa jadi anggota DPRD ya. Dan katanya PKB pusat juga meminta Mukmin Mulyadi untuk patuh terhadap hukum dan menyerahkan diri kepada kepolisian ya. Nah ini ya menariknya, polisi penerbit SKCK akhirnya diperiksa. Loh, lu bisa kasih surat keterangan baik gitu kira-kira ya. Nah di sini akhirnya kasus ini turut menyeret Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kasat Intelkam Polres Tanjung Balai AKB Sutarjo Manulang. Kecolongan kan? Nah katanya Sutarjo ini, AKP Sutarjo Manulang ini diperiksa Propam Polda Sumatera Utara karena menerbitkan surat keterangan catatan kriminal yang SKCK tadi untuk Mukmin Mulyadi. Pastinya SKCK-nya bersih gitu kan, makanya dia bisa jadi anggota DPRD. Nah, SKCK itu yang seperti saya sebutkan di awal adalah dokumen pelengkap Mukmin untuk bisa dilantik menjadi anggota DPRD. Padahal dia masih buron. Nah, aduh gimana ya, sudah buron tapi masih bisa dikeluarkan SKCK. Nah, tapi kata Kapolres Tanjung Balai AKBP Ahmad Yusuf Afandi, dalam SKCK yang dikeluarkan tidak disebutkan Mukmin bersih dari catatan kriminal. Nah jadi apa dong isinya? Nah, bingung juga saya nih ya, bingung juga. Menurut dia rekam jejak masalah hukum Mukmin sudah dituliskan dalam dokumen tersebut. Artinya dengan kata lain polisi menegaskan di dalam SKCK tersebut sudah disebutkan bahwa Mukmin terlibat kasus. Ya ini kan menarik ya. Nah katanya di dalamnya ada catatan. Di catatan itu disebut bahwa yang bersangkutan pernah tersangkut peristiwa tindak pidana penganiayaan dan putusannya itu dilampirkan dalam SKCK katanya. Tetapi kan tidak dilampirkan bahwa dia terlibat kasus narkoba kan. Nah, di sini menarik ya. Memang disebutkan katanya tersangkut peristiwa penganiayaan. menarik. Kemudian di sini katanya lagi, nah ini dari Detik lah ya, dari Detik Sumatera Utara. Nah, ini menarik juga dari Detik Sumatera Utara. Dia memberitakan bahwa selain terlibat peredaran 2000 butir ekstasi ya,
Dikatakan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Medan, nama Mukmin Mulyadi disebut dalam dakwaan Ahmad Dairobi, terdakwa kasus 2000 pil ekstasi. Jadi nama Mukmin ini sudah ada di SIPP Pengadilan Negeri Medan, ya. Astaga. Jadi Ahmad Dairobi ini yang ketangkep itu ya, dijebaklah sama anggota polisi yang menyamar, ya kan, ketangkep tuh. Nah, ya kan, ketangkep. Nah, ketika diperiksa, ditelusuri, ujung-ujungnya sangkutlah tuh nama Mukmin Mulyadi, ya. Nah, panjang dah ceritanya. Nah, oleh karena itu Mukmin Mulyadi yang sebagai perantara, nah ini tersangkut di dalam kasus ini, ya. Nah, di sini menariknya disebutkan juga harga ekstasinya itu per butir 70.000. Kalau 2.000 Anda kali aja berapa, ya. Nah, kemudian ya sudah, tapi Mukmin ini, Mukmin Mulyadi, ya, meskipun terlibat dalam penjualan ekstasi ini, ya, karena katanya di sini adalah barang itu berpindah tangan dari Mukmin kemana gitu, ya. Tetapi Mukmin tidak tertangkap, ya. Yang tertangkap orang yang di lapangan lah, sebut saja demikian. Mukmin kan cuman perantara di sini katanya, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa yang teman-temannya seperti Ahmad Dairobi gitu, ya, itu tertangkap, tetapi Mukminnya waktu itu tidak tertangkap. Oleh karena itu dia jadi buron, masuk daftar pencarian orang, ya. Nah, padahal teman-temannya itu, ya, ada yang kena penjara 9 tahun plus denda 1 miliar, ada juga yang divonis 10 tahun penjara, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Tapi Mukmin ini tidak tertangkap waktu itu, maka dari itu dia masuk dalam daftar pencarian orang. Nah, oleh karena itu menurut kumparan, Mukmin Mulyadi yang sempat dilantik kira-kira 3 mingguan yang lalu itu dan menjadi anggota DPRD Tanjung Balai, dipanggil oleh Polda Sumut. Nah, ternyata ini panggilan yang keberapa? Yang kedua nih, ya, dipanggil, ya. Tetapi Mukmin ini tidak hadir. Tidak hadir. Ini sudah panggilan kedua, ya. Panggilan pertama, Mukmin tidak hadir dengan alasan sakit katanya, ya. Nah, kemudian pada Kamis yang lalu katanya, ya, dia penyidik dalam hal ini mengirimkan panggilan lagi untuk hadir pada tanggal berikutnya, minggu berikutnya, tetapi tidak hadir lagi, ya. Nah, jadi poinnya adalah, menurut saya ya, inilah suatu ketidaksempurnaan sebuah sistem di negara kita. Kenapa saya bilang demikian? Saya orang IT. Kalau nama Mukmin Mulyadi sudah ada masuk di SIPP Pengadilan Negeri Medan gitu, ya, harusnya itu ada link lah ke sistem di kepolisian. Sehingga kalau seseorang yang namanya Mukmin Mulyadi ini minta SKCK, maka informasi itu langsung bisa masuk ke SKCK-nya Mukmin Mulyadi dong, yang diminta untuk jadi referensi untuk dilantik. Ternyata di situ kan cuma disebutkan bahwa dia pernah tersangkut kasus penganiayaan aja, tapi tidak disebut kasus narkoba. Itu yang di beritanya disebutkan gitu, ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi ya kita lihat saja ya perkembangan terakhir, apakah polisi yang mengeluarkan SKCK itu benar-benar tidak tahu karena sistemnya nggak sempurna, atau udahlah saya nggak mau sebutkan lagi, ya, tapi tetap dikeluarkan, ya.
hanya dengan menuliskan pernah terlibat tapi tindak penganiayaan saja, tapi tidak disebutkan soal kasus narkobanya. Jadi itu yang hot gitu ya, kira-kira dalam beberapa hari yang lalu ini mengenai seorang DPO atau buronan kasus narkoba, tapi bisa dilantik menjadi anggota DPRD. Untung ketahuan. Dan menurut saya blow on-nya yang namanya Mukmin Mulyadi mungkin gatel gitu ya, mau jadi anggota DPRD karena dia pikir prestis gitu ya. Tapi justru itulah menjadi pintu masuk dia ke penjara. Memang dia belum di penjara karena dia sudah 2 kali dipanggil mangkir. Nah, tinggal yang ketiga. Kalau dia masih mangkir, maka dia akan dijemput paksa. Oke, kita nantikan saja perkembangan dari kasus ini yang menarik ya. Dugaan saya pasti Mumin di penjara. Tapi kita lihatlah nanti ya klarifikasi dari polisi yang mengeluarkan SKCK dan seterusnya. Oke, itu saja berita yang hot dan menarik. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.